yaitu 20,165 dibagi dengan 10. Didapat hasilnya 2,017. Lalu selanjutnya yaitu menghitung standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya adalah akar dari jumlah XI dikurangi X bar dikuadratkan, lalu dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,092. Lalu selanjutnya menghitung koefisien variansi itu digunakan sebagai perhitungan CS dan CK syarat. CV itu rumusnya adalah standar deviasi dibagi dengan log X bar. Lalu didapat CV sama dengan 0,0455. Selanjutnya yaitu menghitung syarat CS. Di tabel tadi di atas, CS untuk syarat probabilitas log normal adalah CV pangkat 3 ditambah 3 CV, sehingga didapat hasilnya yaitu 0,166. Lalu untuk menghitung syarat CK. CK yaitu sama dengan CV pangkat 8 ditambah 6 kali CV pangkat 6 ditambah 15 CV pangkat 4 ditambah 16 CV pangkat 2 ditambah 3. Lalu didapat hasilnya adalah 3,0332. Setelah menghitung syarat CS-CK-nya, sekarang adalah menghitung CS-CK berdasarkan data yang ada. CS, lalu dihitung CS adalah rumusnya N dikali jumlah XI dikurangi X bar dipangkatkan 3 dibagi dengan N-1 dikali N-2 dikali S pangkat 3. Didapatkan hasilnya yaitu 0,067. Berikutnya itu adalah menghitung koefisien kurtosis. Rumusnya itu adalah N kuadrat dengan jumlah dari XI dikurangi X bar dipangkatkan 4 dibagi dengan N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali S pangkat 4. Dapat 2,54. Lalu dibandingkan dengan syarat yang tadi kita hitung, CS itu 0,36 sekian. Sedangkan CS yang didapat yaitu 0,067 sehingga kurang dari syarat, maka itu memenuhi. Selanjutnya itu untuk CK. CK syarat setelah dihitung adalah 3,0332. Dan CK yang didapat adalah 2,548. Karena ini kurang dari syarat, maka ini memenuhi. Selanjutnya mungkin probabilitas log Pearson 3 akan dijelaskan oleh Ihsan. Yang selanjutnya adalah log Pearson 3. Untuk mencari CS dan CK sama, pertama-tama dicarilah log X-nya dengan rumus jumlah log XI dibagi jumlah data dan dihasilkan nilai 2,017. Lalu mencari standar deviasi yaitu dengan rumus akar dari jumlah log XI dikurangi log X bar pangkat 2, lalu dibagi jumlah data dikurangin 1, dihasilkan nilai 0,092. Lalu setelah itu menghitung CS dengan rumus 10 dikalikan jumlah log XI dikurangi log X bar pangkat 3 dibagi 10 min 1 dibagi 10 min 2 dibagi standar deviasi pangkat 3 dan dihasilkan nilai 0,067. Lalu yang untuk CK rumusnya 10 pangkat 2 dikali log XI min log X bar jumlahnya pangkat 4 dibagi 10 min 1 dibagi 10 min 2 dibagi 10 min 3 dibagi standar deviasi dipangkatkan 4 dan didapat itu 2,548. Ya sudah segitu, Bu. Oke, berarti kesimpulannya?
Itu yang log persen dengan yang log normal CSCK-nya sama? Iya. Dari data? Sama kan? Iya, Ibu, sama. Sama kan? Sama. Kalau yang Gumble dengan normal sama kan? Iya. Karena datanya sama gitu kan? Iya, Bu. Sama kan? Iya, sama. Kalau ininya sih udah benar ya. Cuman sekarang coba lihat persyaratannya, kalau proses ininya udah benar. Coba persyaratannya dari mana? Persyaratan uji ininya. Ini Bu, persyaratannya diambil dari buku. Itu artinya apa? Kalau Gumble, kalau CS-nya apa? Gumble CS sama kurang dari sama dengan 1,14. Kurang dari itu dari mana pengertian kurang dari itu? Kalau di buku memang tandanya sama dengan, tapi nyari-nyari di internet harusnya kurang dari sama dengan. Bukan kurang dari sama dengan, coba lihat di buku. Kalau kurang dari kan ada yang tanda kayak segitiga gitu kan? Iya, Bu. Itu kan bukan kurang dari. Anda kenapa menerjemahkannya jadi kurang ya? Itu kan tanda sama dengan itu kan artinya luas kiri sama dengan luas kanan gitu. Jadi kalau mendekati biasanya yang satunya lurus, yang satunya di atasnya rada ini agak kayak tanda tak terhingga gitu. Coba sebentar, ini sih sebenarnya udah benar, cuman kenapa kok persyaratan kok kurang dari, ini kan tanda sama dengan terus garis atasnya yang garis tak terhingga, artinya dia mendekati, bukan kurang dari. Kalau kurang dari kan tandanya nggak begitu. Ingat nggak matematika? Coba dibuka di bukunya ini deh. Coba ditutup dulu. Ininya sih udah bener ya ngitung ini, cuman persyaratannya jadi ininya. Coba Ibu share dulu yang bukunya Imade. Misalnya. Nah, ini kan ada kan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Ini Gumble, persyaratan parameter statistik untuk suatu distribusi ya. Kalau Gumble, CS-nya sama dengan 1,14. Ini sama dengan apa mendekati gitu. Ntar Ibu lihat dari buku lain. Nggak ada kurang dari, nggak ada tanda matematika yang kayak segitiga gitu kan, nggak ada. Kenapa Anda menginikannya jadi kurang dari? Mendekati itu tandanya sama dengan atau dia mendekati gitu, 1,14. Ya, Bu, kemarin masih jadi diskusi gitu kan, ngelihat dari kalau dari beberapa buku lain, Ibu kebetulan juga megang nih bukunya ini, bukunya hidrologi terapannya Pak Bambang Triatmojo. Ini juga dari bukunya Pak Bambang Triatmojo sih, sama yang bukunya ini Imade. Ibu punya buku aslinya. Ada persyaratannya, dia mendekati atau sama dengan. Bukan kurang dari, dia tandanya tuh kayak yang tak terhingga tapi dua gitu loh. Apa goyang gitu loh, kayak gambar goyang air nggak garis lurus. Kalau garis lurus kan sama dengan berarti harus sama gitu. CS sama dengan 1,14, jadi mutlak gitu. Tapi dia mendekati. Jadi kalau nanti nilai Anda nilainya 1,141, 1,142 atau 1,139 itu mendekati, artinya berarti itu baru memenuhi. Paham nggak? Iya, Bu, paham. Itu mendekati semua sama dengan. Iya, Bu. Nggak ada yang kurang dari. Anda tahu nggak tanda kurang dari? Tahu, Bu. Iya, itu sama dengan. Di bukunya itu ya, di bukunya Pak Bambang Triatmojo, ini kan ngambilnya sumbernya dari Pak Bambang Triatmojo ya, Ibu bilang Ibu megang di bukunya. Gumble, distribusi Gumble mempunyai sifat bahwa koefisien squeness CV sama dengan 1,1396 dan koefisien kurtosisnya 5,4. Itu dari bukunya Pak
Sri Harto. Jadi kalau Gambel jadi langsung aja CS-nya 1,14 sama dengan di sini CK-nya 5,4 gitu. Ada juga sih yang mendekati, tapi kalau dia angkanya persis sama dengan 5,4 lebih tepat. Jadi kalau di sini dibilang distribusi Gambel mempunyai sifat bahwa koefisien squareness CS sama dengan 1,14. CK sama dengan 5,4. Jadi nggak ada pengertian kurang, jadi harus segitu gitu, mendekati lah. Yang begitu juga yang normal. Ibu kebetulan megang bukunya juga, yang normal juga sama. Normal, sifat-sifat distribusi normal yaitu nilai koefisien kemencengan atau squareness sama dengan 0. Karena kan normal, Anda tahu distribusi Gauss normal itu kan nggak menceng, dia simetris kiri kanan. Jadi nggak menceng, artinya karena nggak menceng CS-nya sama dengan 0. Dan nilai koefisien kurtosisnya CK-nya mendekati 3. Jadi tandanya tuh agak goyang gitu 3. Jadi nggak ada tanda pengertian lebih kecil. Nah, kalau yang log normal, Ibu memperjelas saja. Distribusi log normal. Sri Harto memberikan sifat-sifat distribusi log normal. Nilai kemencengannya CS-nya sama dengan CV pangkat 3 ditambah 3 CV. Berarti Anda harus cari koefisien variansinya dulu gitu. Ya nggak? Ngitung CV kan? Untuk mencari CS-nya log normal kan berarti harus cari CV dulu kan? Koefisien variansinya kan? Iya. Iya kan? Iya, Bu. Nah, Anda harus tahu, nanti masukkan aja CV-nya dulu, dihitung rumus CV-nya apa? Variasi dibagi dengan rata-rata. X rata-rata kan? Data rata-rata kan? Iya, Bu. Oke, udah betul, itunya udah betul. Berarti nanti tinggal aja CV-nya berapa pangkat 3 dikali 3 CV, berapa CS-nya. Nah, CS-nya log normal harus memenuhi rumus itu CV. Jadi nanti pakai rumus CV pangkat 3 ditambah 3 CV berapa, bandingkan dengan CS datanya yang log normal tadi kan udah dihitung kan? Kalau nggak sama ya nggak sama, dia harus sama dengan nilai kurtosisnya CK-nya sama dengan CV pangkat 8 ditambah 6 CV pangkat 6 ditambah 15 CV pangkat 4 ditambah 16 CV kuadrat plus 3. Paham kan? Jadi artinya apa? Sama kan? Nggak ada pengertian kurang dari itu. Jadi artinya gimana? Coba tampilkan lagi ininya. Nggak, Anda paham kan tanda kurang dari, lebih dari. Jadi itu mendekati. Coba tampilkan lagi. Hitungan lainnya sih udah benar, tapi pas menyimpulkannya itu. Coba tampilkan lagi. Jadi kesimpulannya yang memenuhi syarat yang mana? Coba tadi udah di garis merah tuh, betul itunya. Kalau rumus-rumusnya sih Ibu udah lihat, udah betul. Itu CV-nya betul. Masukin. Maaf bentar, ini nggak bisa gerak. Jadi kalau di review lagi, CS-nya dapatnya 0, berapa? Yang ini Bi, metode dari atas deh, dari Gambel. Gambel memenuhi nggak? Untuk yang Gambel tidak memenuhi Bu, karena CS-nya kan 1,14. Enggak, dari atas aja dulu. Dari atas, yang paling atas tadi. Ini udah paling atas. Ini sudah paling atas Bu. Harusnya disandingkan sama nilai yang dihitung. Nanti dibuat tabel. Jadi kelihatan. CS-nya sekian, Gambel. CS persyaratan sekian gitu. CS yang dari dihitungnya sekian gitu dengan rumus. CS data sekian, ini kan CS data ya. Kalau Gambel CSTK-nya nggak ada rumusnya. Langsung. Iya. Berarti berapa? Nanti sandingkan aja persyaratannya kan benar nih. Seperti gini nih, distribusi Gambel persyaratan sekian. Nanti Anda hitung aja CS terhitung berapa CS hitungan. Tampilkan di sebelahnya di kolom F lah di sini gitu. Nanti buat lagi. Nanti keterangan memenuhi atau tidak gitu. Jadi kelihatan. Oh, persyaratan segini, yang data CS data sekian 0, berapa? 28. Berarti
enggak 1,14 kan, artinya dia memenuhi tidak? Tidak. Tidak, kasih keterangan di sini, nanti disandingkan. Paham ya? Nanti sandingkan nama persyaratannya. Jadi nyatu gitu loh, kita tahu kenapa tidak memenuhi, ya udah terbaca di tabel, persyaratan sekian. Dari datanya dihitung sekian. Keterangan tidak memenuhi gitu kan? Nanti buat lagi tabel ininya, disalin lagi, diresumekan gitu. Ini oke, nggak apa-apa, nanti di bawahnya diresumekan lagi. Jadi Anda tahu gitu, nggak memenuhinya karena apa gitu. Karena di situ kan penjelasannya sudah jelas, ini persyaratan, ini hasil hitungan. Ya, paham ya? Ibu mau bertanya, Ibu. Ya. Jadi kan kalau dilihat dari metode yang ini, hasil CSTK-nya tuh tidak memenuhi semua sama persyaratan yang di tabel 3.5 ini. Tapi untuk persyaratan log persen 3, persyaratannya itu selain dari nilai di atas. Sedangkan untuk log persen 3, kita dapat nilainya sama dengan log normal. Jadi bagaimana ya, Bu? Enggak, maksudnya pengertian selain nilai di atas tuh dia nggak ada persyaratan, jadi berapapun nilainya diambil log persen gitu. Oh, jadi yang ntar diambil yang metode log persen 3 ini? Iya, artinya gitu, walaupun nilai CS-nya, CK-nya log persen sama kan dengan log normal. Iya. Tapi dia tuh maksudnya nggak ada persyaratan gitu loh. Artinya. Jadi makanya disebut penyelamat juga. Distribusi penyelamat. Jadi artinya kalau nggak memenuhi diambil log persen gitu. Pengertiannya itu bahasanya ya kadang-kala ambiguitas ya, apa membingungkan nih. Selain nilai di atas, jadi dia nggak ada ketentuan CSCK-nya nggak ada gitu. Makanya disebutnya selain nilai di atas, ya kan? Iya. Kalau yang itu memenuhi nggak? Normal memenuhi nggak? Kalau normal CS-nya dia 0 nggak? CS-nya 0,067. 0,067. Untuk CS syaratnya 0,13. Yang normal. Oh ini nggak memenuhi kan? Log normal atau yang normal? Yang normal dulu urut tidak memenuhi juga kan? Untuk persyaratan CS 0 sama 3. Kan harusnya normal. CS-nya 0, itu 0,28 berarti tidak memenuhi. 2,6 dia ini ya, hampir memenuhi. Kalau dibulatkan dia harus 3 sih. Ya terlalu jauh sih kalau 2,66, harusnya 2,9 gitu. Ya artinya mungkin tidak memenuhi dalam tanda kutip ya. Nanti kita juga dalam pengujian ini pokoknya ini tidak memenuhi kan agak terlalu jauh gitu. Terus yang log normal tadi yang hasil rumus berapa? Artinya syaratnya kan sekian kan? Iya. Hitungan sekian memenuhi nggak? Tidak. Tidak. Iya kan? Nah, berarti log persen ininya. Iya kan? Ibu izin bertanya. Kalau misalnya untuk metode log persen persyaratannya itu tidak ada dan pasti memenuhi, terus kenapa nggak langsung mencari CSTK-nya tuh langsung pakai metode log persen aja? Kenapa tidak pakai log persen saja? Nggak perlu. Kita harus ngecek satu-satu. Makanya ini kan karena kita masih itu, biasanya sih kita kalau analisis diuji itu semuanya dikerjain karena pengen lihat satu-satu gitu loh. Kadang-kadang kita juga kalau presentasi untuk ke bohir gitu, mana hitungan itunya gitu, memenuhi atau enggak. Ya sebenarnya sih simpelnya gini, uji aja parameternya. Ya udah aja langsung log persen 3. Jadi analisa frekuensinya kita nggak usah ngitung yang 3 itu gitu. Paham ya? Ya, tapi nanti diuji lagi si log persen, nanti kita ada lagi satu uji lagi, uji distribusi probabilitas. Namanya yang Smirnov itu. Nanti jangan-jangan pas log persen di situ oke, tapi pas diuji dia nggak cocok gitu loh. Jadi sebaiknya yang cocok pada saat diuji itu dia lulus semua gitu, diuji parameter lulus, diuji kecocokan lulus gitu. Jadi sebaiknya sih semuanya diuji, dihitung. Ya kan Anda dari sini jadi paham. Memang kenapa nggak dipakai log persen 3 aja langsung, memang begitu. Kalau ujian Ibu juga gitu, tapi
Kadang-kadang mahasiswa juga suka nggak paham ya. Dikerjain semua, ngapain ngitung semuanya. Uji aja parameternya, masuk kemana itu. Ya. Tapi kalau kita untuk bikin laporan analisis sih harus dihitung juga semuanya ya. Itu mungkin paham nggak? Jadi artinya kalau log persen 3 itu digunakan apabila parameter statistik CS dan CK, ini dari bukunya ini nih ya, dari bukunya Pak Bambang Triatmojo ya, detailnya. Distribusi log persen 3 digunakan apabila parameter statistik CS dan CK mempunyai nilai selain dari parameter statistik untuk distribusi yang lain. Normal, log normal, dan Gumbel gitu. Artinya gitu, makanya selain nilai di atas, artinya dia mempunyai nilai selain dari, jadi dia diambillah log persen gitu. Kalau ternyata nggak memenuhi gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham, Ibu. Oke. Nah, terus dari yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? CS-nya, karena di log persen nggak ada ketentuan, nggak ada persyaratan nilai CS-CK, jadi ya udah aja langsung diambil log persen 3, mana yang lainnya nggak memenuhi. Artinya berarti log persen yang diambil kesimpulannya di sini. Ya. Jadi memang sih harus diuji 4-4-nya, karena nanti ada lagi satu tahapan yang namanya uji kecocokan. Itu memang ribet, diuji lagi C kuadrat Gumbel, C kuadrat normal yang kita mau pelajari hari ini nih. Nanti deh kelihatan, makanya harusnya memang apalagi kalau siang kayak gini. Ibu mungkin paparan aja sekilas, kayaknya kalau dijelaskan satu persatu, Ibu yakin kalau Anda ini udah paham, bisa mengerjakan, pasti untuk yang selanjutnya akan lebih mudah gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Ya? Belum ada. Itu nggak ada yang nanya, masih di situ kah? Belum ada, Bu, dari saya. Belum ada, Bu. Siapa ada yang meninggal? Sebentar, Ibu kok di WA ada yang meninggal, siapa? Nggak ada yang mau nanyain nggak? Belum ada, Bu. Oh, Ibu orang tua. Soalnya ada teman Anda yang kecelakaan ya, katanya 2 adik kelas. Ini ibu orang tua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang tuanya dari Nurul 2 AKG? Konstruksi gedung kelas 2A. Ya. Terus kemarin tuh kayaknya ada adik kelas Anda ya, yang kelas 1 apa, ada informasi katanya kecelakaan di depan Marnat ya. Harus operasi, mungkin mudah-mudahan kita doakan diberikan kemudahan ya menjalani operasi ini cepat sehat. Mungkin sejenak kita berdoa masing-masing ya. Oke, selesai. Mudah-mudahan ya diberi kekuatan kesehatan ya, teman Anda juga adik kelas yang sedang sakit cepat sehat lagi. Amin. Amin. Oke, gitu. Berarti analisa frekuensi Anda paham ya? Paham, Bu. Harusnya nanti sering lihat-lihat aja laporan hidrologi proyek apa gitu, bangunan air pasti ada analisis hidrologinya, ya kan? Perencanaan drainase, bendung, waduk, banjir pasti ada analisis hidrologi. Anda lihat aja, ya. Berarti kesimpulannya yang dipakai adalah dari uji parameter kan log persen kan? Ya. Masih bisa dilanjut nggak?
Mungkin Ibu setengah jam aja kayaknya deh, ini juga. Selebihnya Anda ngerjain lagi, nanti presentasi. Mungkin presentasinya kayaknya kalau sekarang nggak akan cukup ya. Jadi besok tuh isinya kayak presentasi uji distribusi. Ini mahasiswa yang belum kebagian siapa? Yang belum kebagian ini siapa? Cynthia Aulia belum ya? Sorry. Ini udah nilainya sama Ibu digabung dulu ya. Kemarin grupnya nggak berubah ya? Gimana, ada perubahan nggak namanya? Sebentar, yang belum dapat tugas itu siapa kemarin? Ini udah ya 1, 2, 3, 4. Kalau yang belum dapat sih Irsat belum ya? Irsat Trinanda belum pernah presentasi ya? Muhammad Rizky, Pujiarti, Cynthia Aulia belum ya? Ya? Iya, Bu. Irsat belum? 4 orang. Oke, berarti ya itu kan soal uji distribusi ada 2 kali 4, 8. Tapi kayaknya nggak apa-apa lah. Sekarang kayaknya nanti juga akan kebagian. Ini 4 orang ya? Benar. Oke deh. Nah, sekarang berarti analisa frekuensi udah. Nah, nanti hasil yang analisa frekuensi yang log persen sebenarnya sih dia udah memenuhi syarat ya dari uji parameter kan. Tapi nanti kita uji lagi gitu loh. Jadi berlapis gitu loh. Diuji lagi dengan C kuadrat sama Smirnov gitu. Sebenarnya sih salah satu ya, tapi akan lebih baik kalau semuanya dia memenuhi persyaratan gitu. Nah, bisa Ibu lanjutkan materi baru. Nah, itu nanti akan jadi tugas 2 kali 8, 16. 2 kali 8, 16 ya. 2 kali 8, 16. Berarti dia ada 16 ya. 1 kali 8 nih. Kalau satu orang 3, itu satu grup 3 aja lah biar bisa diskusi. Ya, nanti pembagian tugasnya. Nanti kita lihat. Mungkin Ibu tampilkan dulu deh. Ya, materinya. Sebenarnya sih materinya ininya seperti ini. Uji distribusi. Kalau tadi kan kita ngitung distribusinya, sekarang diuji. Tadi kan uji parameter, nah sekarang ada lagi namanya uji distribusi probabilitas curah hujan. Ya. Dengan, kalau tadi uji parameter, kalau ini disebutnya uji distribusi gitu. Uji distribusi probabilitas curah hujan. Nah, ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah persamaan distribusi probabilitas yang dipilih dapat mewakili distribusi statistik sampel data yang dianalisis gitu. Jadi tadi yang 4 metode itu kita uji lagi gitu. Nah, jadi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ya, bahwa terdapat 2 metode pengujian distribusi probabilitas. Karena ini Ibu ngutip ngambil dari bukunya Imade, sebelumnya udah dibahas juga. Nah, 2 metode pengujian distribusi probabilitas itu yang pertama C kuadrat dan metode Smirnov-Kolmogorov. Jadi ada 2 metode. Nah, sebenarnya sih ini hanya pengantar aja. Nanti kita lihat di bukunya Imade mulai halaman 36 tentang uji distribusi probabilitas. Jadi sebenarnya sih tugasnya itu udah ada, sama halnya kayak analog kayak yang materi sebelum-sebelumnya. Itu uraiannya sudah ada, Anda tinggal buat Excel-nya juga gitu. Ya kan? Nah, tugas uji distribusi probabilitas curah hujan, lihat referensi bukunya Debit Banjir Imade Kamiana halaman 36. Nah, baca materi uji distribusi probabilitas kan, kerjakan contoh soalnya dalam file Excel dan buat laporan
uji distribusi probabilitas curah hujan dalam file Word. Itu aja sih. Nah, sekarang kita lihat bukunya Imade kan. Ibu mungkin sepintas aja ya, karena akan pusing juga kalau dijelaskan ini apa. Anda harus coba gitu loh. Jadi tadi berapa satu tugas tuh untuk 3 orang, jadi Anda bisa diskusi gitu, ya kan? Ini uji teknik ini ya, teknik perhitungan. Nah ini mulai halaman 36. Anda lihat halaman 36, ya kan? Nah ini di sini nih. Nah tadi kan udah dijelaskan kan ada 2 metode kan. Jadi kenapa diuji? Supaya untuk mengetahui apakah tadi persamaan yang kita pakai itu log persen misalnya gitu, Gumbel, normal, log normal bisa mewakili nggak gitu untuk mewakili distribusi analitik sampelnya gitu, ya kan? Diuji lagi. Tadi kalau log persen tadi kan yang memenuhi, nanti diuji lagi. Tapi kita sekarang bukan menguji log persennya aja yang sudah memenuhi uji parameter. Kita harus menguji. Jangan-jangan yang tadi nggak memenuhi dengan uji parameter, dengan uji kecocokan dia memenuhi gitu. Diuji lagi, jadi semua metode itu diuji. Jadi 4 metode itu diuji dengan metode Chi kuadrat. 4 metode itu diuji juga dengan Smirnov-Kolmogorov gitu. Jadi ada 8 tugas gitu. Satu metode itu Chi kuadrat itu kan jadi ada 4 kan, ada 4 metode itu, satu metode itu 3 mahasiswa gitu. Jadi 24 bagi 83. Ya, jadi semuanya kebagian untuk tugas ini karena ini tugasnya sedikit agak lebih rumit, jadi satu-satu membahasnya. Nanti minggu depan Anda presentasi itu akan lebih jelas gitu satu-satu ya. Nah, sekarang metode Chi kuadrat. Metode Chi kuadrat yang digunakan ini ya, X kuadrat. Rumus yang digunakan dalam perhitungan dengan metode uji Chi kuadrat, rumusnya ini. Parameter Chi kuadrat terhitungnya nih, X kuadrat ini. Ini sigma ya, sigma is dari sama dengan 1 sampai N ya. Ini OF min EF kuadrat ya, dibagi EF. EF itu apa? EF itu frekuensi yang diharapkan sesuai dengan pembagian kelasnya. Jadi nanti dibagi kelas-kelasnya. Terus OF itu apa? Frekuensi yang diamati pada kelas yang sama. N jumlah subkelompok. Ya kan? Nah, derajat nyata atau derajat kepercayaan atau alfa tertentu yang sering diambil adalah 5%. Jadi kita ngambil derajat kepercayaannya 5%. Itu untuk yang biasa dipakai ya untuk Chi kuadrat ya. Nah, derajat kebebasan atau DK dihitung dengan rumus DK sama dengan K min dalam kurung P plus 1. Ya kan? K sendiri apa? K itu adalah jumlah kelas distribusi. Rumusnya 1 plus 3,3 log N. N itu apa? N itu jumlah data tadi, banyaknya data. Ya. Jadi P tadi, P itu banyaknya parameter. Untuk Chi kuadrat ambil 2. Jadi Anda masukin P-nya 2 gitu. Ini rumusnya. Rumus Chi kuadrat ini ya. Nah, di sini juga jelas tahapannya. Anda tinggal hitung. Selanjutnya, distribusi probabilitas yang dipakai untuk menentukan curah hujan rencana adalah distribusi probabilitas yang mempunyai simpangan maksimum terkecil. Jadi, kita mencari simpangan yang terkecil kan, biasanya kalau statistik, ya kan? Nah, simpangan maksimum terkecil dan lebih kecil dari simpangan kritisnya gitu. Jadi kalau nanti semuanya memenuhi, yang paling kecil itulah yang paling memenuhi gitu. Jadi nanti X kuadrat parameter Chi kuadrat terhitungnya dengan rumus yang persamaan 329 ini harus lebih kecil dengan parameter Chi kuadrat kritis yang ada di tabel lampiran 37. Nanti kita lihat. Ya kan? Anda tinggal baca ini aja, buku ini sangat mudah dipahami karena jelas gitu. Nah, prosedur perhitungan dengan menggunakan metode Chi kuadrat adalah sebagai berikut. Ini poin 1 sampai 7. Urutkan data. Jadi Anda tadi datanya kan belum terurut tuh dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Anda bisa bebas boleh dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Terus menghitung jumlah kelas. Menghitung jumlah kelas pakai rumus ini tadi. Ya kan?
1 plus 3,3 log N. N itu apa? Jumlah data. Berarti 1 plus 3,3 log 10 berapa gitu. Menghitung derajat kebebasan DK dan X kritis kuadratnya. DK K min P plus 1 kan. Nanti dapat dari sini K, masukkan P2, berarti nanti dapat DK. Ya kan? Nanti menghitung kelas distribusi. Jadi nanti kita harus menghitung kelas distribusi. Menghitung interval kelas, perhitungan nilai X kuadrat ini, nilai C kuadrat terhitung. Bandingkan nilai X kuadrat yang terhitung yang C kuadrat terhadap X kritisnya gitu. Jadi X kritisnya mana? Anda lihat di sini, di lampiran berikutnya, di halaman yang paling bawah ini. Nah ini, C kuadrat mana ya C kuadrat? Nah, persamaan C kuadrat nih, tabel 37. Tabel nilai parameter C kuadrat kritis atau XCR kuadrat uji atau SIS ini DK. Jadi dari nilai DK. Jadi DK-nya harus dihitung dulu berapa. Gitu. Terus ini alfa derajat kepercayaannya berapa? Kalau 5% Anda ambil yang 5% gitu. Ya. Kalau misalnya nilai DK kita 2, misalnya nilai ke alfanya kita ambil 5%, berarti nilai CR ininya C kuadrat kritisnya adalah 5,991. Jadi kita harus ngitung DK-nya dulu gitu. Itu ya. Mungkin itu nanti Anda hitung, nanti Anda kerjakan tugas ini gitu. Tugas yang dari halaman 36. Jadi bebas aja Anda yang atur yang ini siapa gitu. Ya, nah ini caranya ada semua di sini. Nah, contoh soal 38, datanya masih pakai data yang analisa frekuensi tadi. Nah, berdasarkan soal tadi ya, tentukan dengan metode C kuadrat kesesuaian masing-masing distribusi probabilitasnya. Jadi ada C kuadrat gambel, C kuadrat normal, log persen. Jadi diuji C kuadrat 4 metode ini gitu. Jadi nanti yang gambel, yang C kuadrat metode gambel 3 orang mahasiswa. Itu paham ya? Jadi ini butuh ada 12 mahasiswa ini dikerjakan berkelompok, masing-masing metode 3 orang. Nah ini diurutkan data dari besar ke kecil gitu, nggak terlalu sulit kok ngikutinnya ini, ikutin aja ini tahapan ini. Nanti kalau nggak paham Anda bisa diskusi, ini dari mana, bisa telepon, bisa WA ke ibu, ini dari mana, ikutin aja ini. Nah nanti dapatlah ini. Ini belum tuntas, ini baru menghitung kelasnya aja. Baru menghitung kelas intervalnya aja ini. Ini kalau pakai gambel, ya rumusnya gambel. Jadi ingat, kalau pakai rumus, dimintanya gambel, kembali lagi rumusnya rumus gambel gitu. Jadi data yang hasil hitungan YN, SN kemarin masih sama, karena datanya kan masih itu juga. Ini yang normal. Nah, ini yang normal, halaman 38 ini. Ya, Anda baca ini, nanti ini dia interval kelasnya. Ini baru sampai interval kelas ya. Begitu juga untuk log persen 3, ini interval kelasnya. Ya kan? Nah, ini nanti dibuatlah ininya perhitungan nilai XCR untuk distribusi normal. Ini kan untuk normal. Normal mana nih? Nih, normal kan ini. Berarti dia datanya yang ini. 124, 111. Jadi kelasnya gitu. Kalau kayak kita mah misalnya nilai yang lebih maksimum dari 80 gitu. Nilai yang nilainya 60 sampai 80. Yang misalnya 40 sampai 60 gitu loh, kelas interval kelas itu ada berapa gitu. Tadi kan ini udah dihitung sih, ini pakai rumus ini dia dapatnya 5 kelas nih. Pakai kelas distribusi karena datanya 10, kelas distribusinya 4,3 dibulatkan ke atas jadi 5 kelas. Jadi nanti ininya dibagi 5 intervalnya tuh, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya kan? Terus parameternya 2, derajat kebebasannya K min P plus 1 sama dengan, berarti ini kan 5 kelas tadi dibulatkan ke atas ya. Dibulatkan kan kalau kelas, nanti dibagi 5 kelompok gitu. Ya berarti 5 min 2 plus 1, berarti 5 min 3, 2. Berarti derajat kebebasannya 2. Nah, tadi kan kita udah lihat tabel tuh dengan alfa 5%, N10, N-nya 10, datanya 10, ya kan, DK-nya 2, maka
nilai ininya XCR kritisnya tuh 5,991 gitu. Lihat pada lampiran 37 yang tadi itu yang kita lihat, ya kan? Nah, nanti nilai XCR hitungan yang C kuadrat terhitungnya harus lebih kecil dari 5,991. Kalau dia lebih kecil, dia artinya dia memenuhi gitu. Ini kritisnya. Ini batasannya gitu. 5,991. Jadi hasil XCR hitungan yang C kuadratnya harus lebih kecil. Baru dia uji cocoknya berarti bisa diterima gitu. Berarti cocok gitu. Tapi kalau nanti nilai XCR hitungan C kuadratnya lebih dari angka yang ini, kritisnya berarti nggak memenuhi gitu. Paham nggak? Ini membagi jumlah kelas nih. Ini proses membagi kelas. Ini dihitung nih kelasnya. Nah, untuk mencari frekuensi E itu apa? EF itu apa? EF tadi apa? Kembali ke sini. EF itu apa? Frekuensi yang diharapkan sesuai dengan pembagian kelasnya. Karena datanya tadi 10, kelasnya 5, langsung aja 10 dibagi 5, jadi 2. Itu yang teoritisnya. Kalau yang frekuensi yang diamati pada kelas yang sama, itu real, kita ngecek gitu. Kalau ini yang diharapkan, jadi tinggal jumlah data dibagi jumlah kelas. Makanya ini yang EF-nya kan datanya 10, ada kelasnya kan ada 5 dibagi 2. 10 dibagi 5 kan 2, jadi ini 2, 2, 2, 2 gitu. Nah, kalau OF dari mana? OF frekuensi yang diamati. Makanya tadi kenapa data curah hujannya Anda harus di ranking gitu, dari besar ke kecil atau kecil ke besar gitu. Karena nanti kita mau ngecek yang curah hujannya lebih dari 124 ada berapa gitu loh. Yang curah hujannya nilainya antara 111, sekian sampai 124, sekian berapa? Ibaratnya gini, kalau di kelas nilai, tadi udah dikelompokkan, yang nilainya lebih dari 80 ada berapa mahasiswa? Misalnya mahasiswanya kalau ada 24, nanti jumlah datanya ya 24 gitu. Yang nilainya antara 60 sampai 80 ada berapa orang mahasiswa? Begitu maksudnya. Ada berapa data? Itu begitu juga. Jadi Anda karena ini datanya tadi udah di ranking, jadi mudah ngeceknya. Nah, yang lebih dari 124 yang mana? Nah, ini yang di ranking nih. Berarti yang lebih dari 124 ada berapa? Ini kan 141, 131, 125. Tadi kelompoknya kan lebih kecil. Lebih besar dari 124 ada berapa? Jawab, bisa nggak? Halo? Mahasiswanya adakah? Halo? Halo. Halo, ada Bu? Bisa jawab nggak pertanyaan Ibu? Kita tunggu aja deh sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Halo? Kita lanjutkan ya, sedikit lagi ya. Baik, Bu. Makanya nanti Anda ngerjain tugas, harus ada panduannya, walaupun nanti juga bisa nanya juga. Tapi kan kita bahas sedikit lah, selebihnya Anda yang ini baca mandiri gitu dari bukunya. Sebenarnya Ibu ya analog aja dengan kayak kita data itu data nilai, data apa gitu loh. Jadi nggak harus data hujan ya. Ya kan? Seperti itu. Jadi tadi kan udah dikelompokkan tuh dari besar ke kecil ya. Kalau ini mau ngelompokkan, ini kan datanya masih acak-acakan nih XI. Nah ini diurut gitu dari besar ke kecil. Ya kan? Jadi kelihatan nih yang besarnya 141,4. Ini sebenarnya harus ada satuan ya. Ini dalam satuan milimeter juga kan. Ini 131, 125 dan seterusnya karena ini udah dirunut. Ya kan? Nah, sekarang untuk mencari OF itu frekuensi yang diamati dari data gitu. Nah, sekarang intervalnya kan tadi udah dicari nih dapat 100. Nah, yang lebih dari 100. Nah, ini tanda lebih dari kan. Lebih dari 124 ada berapa gitu. Kalau yang teoritis sih tinggal langsung dibagi aja jumlah data dibagi jumlah kelas. Jadi 2222 gitu. Nah, OF-nya yang diamati langsung dari datanya. Nah, yang lebih dari 124,7 berapa? Kita cek dari data kita yang tadi udah dirunut. Ada berapa? Yang nilai curah hujan yang lebih dari 124,7 ada berapa? Halo? Bisa jawab nggak pertanyaan Ibu? Paham nggak? Ada 3, Bu. 3, betul. Jadi 125, 131 dengan 141. Tulislah di sini. Berarti yang lebih dari 124, 3. Begitu. Antara 101,56 sampai 124 ada berapa datanya? 11,56 sampai 124,7. 11,56. 1156. Berarti kan ini 121 aja kan, berarti 1. Begitu. Ya, artinya nanti kalau di jumlah dia harus 10 juga. Kalau nggak 10 ya salah mungkin Anda mengamatinya. Paham ya? Nah, nanti ini tinggal di sederhana OF min EF 3 min 2 1 1 min 2 min 1 gitu. Terus nanti ini OF min EF kuadrat dibagi EF. Jadi nilai ini dikuadratkan, 1 kuadrat dibagi 2 berapa setengah kan? Paham kan? Terus aja. Setengah, nanti ini disigmakan. Ya kan? Sigmanya 2. Jadi nilai X kuadrat ini, C kuadrat teoritisnya yang terhitung gitu. X kuadrat terhitung, C kuadrat terhitung 2. Nah, tadi di persyaratan dia dari tabel dapatnya 5,99. Artinya XCR yang terhitung lebih kecil dari XCR kritisnya. Jadi artinya metode normal memenuhi gitu. Paham nggak? Jadi kalau yang metode normal, kalau diuji dengan C kuadrat, dia memenuhi karena XCR terhitungnya lebih kecil dari XCR kritis. 2 lebih kecil dari 5,991. Begitu? Nah, ini ada kesimpulannya nih. Ini normal, X kuadrat terhitungnya 2, X kritis dari tabelnya tadi yang untuk C kuadrat kan 5,991, berarti dia diterima gitu. Dengan cara yang sama, metode log normal, Gumbel, itu log persentipe 3 juga sama, tapi hati-hati. Kalau menghitung intervalnya nanti pakai rumusnya log persen 3 gitu. Ini masing-masing kembali ke rumusnya. Kalau ini kan udah ngitung ininya, rumus C kuadratnya ini. Dan nanti disimpulkannya seperti ini gitu. Jadi kalau dari sini sih diterima semua karena XCR terhitungnya lebih kecil dari XCR kritis. Ya.
Nah, berdasarkan tabel 314, semua distribusi probabilitas memiliki nilai X kuadrat terhitungnya lebih kecil dari X kuadrat kritisnya. Maka dapat disimpulkan bahwa semua distribusi tersebut dapat diterima. Namun yang paling baik untuk menganalisis seri data hujan pada soal 34 itu sebenarnya distribusi probabilitas Gumbel sih kalau menurut ini. Tapi Gumbel tadi kan nggak terpenuhi uji parameternya. Karena di sini garis C kuadrat kenapa? Karena simpangannya paling kecil 1 gitu loh. Jadi dia paling cocok lah gitu. Karena simpangan maksimumnya paling kecil. Kan kita mencari simpangan selalu yang lebih kecil kan, yang standar. Gitu mungkin? Paham nggak? Nah, ini mungkin nanti Anda silakan aja baca, ikutin ini untuk masing-masing metodenya. Ya, nanti Anda presentasi masing-masing metode ya. Nanti hasil akhirnya dapatnya begini gitu. Tapi proses ininya yang harus Anda jelaskan. Kalau udah menghitung C kuadratnya sih lebih mudah. Tapi mungkin proses ininya yang kembali ke rumus. Tadi kan Anda udah paham 4 metode, berarti bisa mengerjakannya. Ada yang mau ditanyakan nggak yang C kuadrat? Halo? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Nah, kalau C kuadrat sudah jelas, kita kembali yang ke Smirnov-Kolmogorov. Secara analitis aja yang kita kerjakan. Ini cara yang, ini juga sama. Nanti 4 metode itu diuji dengan Smirnov gitu. Ini 12 mahasiswa ya. Mengerjakan masing-masing metode 3. Nah, pengujian distribusi probabilitas dengan metode Smirnov-Kolmogorov dilakukan dengan langkah perhitungan sebagai berikut. Urutkan data sama. Tentukan peluang empirisnya. Pakai metode rumus Weibull. Tapi ini terbalik ya. Nanti Anda lihat deh. Kalau di hitungan benar, tapi pas nulis rumus ini salah gitu. Harusnya sih PXI teoritisnya itu, PXI empiris. Itu sama dengan I, terbalik aja ini. I dibagi N plus 1. N itu jumlah data, itu nomor urut datanya. Kan tadi diurut ya. Nah, baru di sini mencari peluang teoritisnya, P aksen X-nya. Berdasarkan persamaan distribusi probabilitas yang dipilih. Nah, ini yang berbeda. Jadi nyari P aksen X-nya berdasarkan metodenya. Kalau Gumbel pakai rumus Gumbel, normal pakai dan seterusnya gitu. Nah, nanti Anda hitung delta P-nya antara peluang empiris dengan teoritis gitu. Harusnya sih ini yang teoritis dikurang yang empiris, ini terbalik-balik ya. Tapi kalau di sininya sih betul, nanti Anda akan ketemu deh. Tapi kalau dihitungannya betul gitu. Tapi nulis rumus di situnya tuh salah gitu loh. Tuh. Ya kan? Dia yang DP maksimum tuh 0,28 itu dari mana? Kolom 5 dikurang kolom 3 ini. Jadi P aksen X-nya tuh yang teoritis gitu. Dikurang yang empiris. Harusnya P aksen X dikurang PX gitu. Tapi rumus di sini terbalik gitu. Tapi kalau di hitungan benar, cuma nulis di rumus ini terbalik karena ini P aksen X dikurang PX gitu. Ya kan? Nah, nanti setelah Anda hitung delta P-nya berapa gitu. Nah, sekarang ngecek dia cocok atau tidak dengan Smirnov-nya, diterima atau tidak, Anda bandingkan nilai DP yang hitungan tadi dengan DP kritis. Kalau nilai DP-nya lebih kecil dari DP kritisnya, artinya dia memenuhi. Tapi kalau dia tidak memenuhi, ya berarti dia tidak bisa diterima gitu. DP kritis lihat tabel pada lampiran 38. Anda lihat lampiran di sini. Ini tabel-tabelnya ada semua di sini ya. Di situ memang buku ada salah ketik ya. Misalnya lampiran 6 sebenarnya harusnya 3.6 gitu. Nah ini tabel 3.8, tabel nilai delta P kritisnya Smirnov. N itu jumlah data. Alfa itu derajat kepercayaannya. Kita ngambil 5%. Data kita 10. Berarti berapa nilai delta P kritisnya? Data kita 10. Kepercayaan kita alfanya 5% kan. Jadi berapa? 0,41 ya? Ya kan?
Jadi nanti Anda bandingkan DP yang hitungan pakai rumus Gamble normal, log persennya tuh harus lebih kecil dari 0,41, dia baru bisa diterima gitu. Artinya dia diterima, diuji, lolos gitu. Ya. Mungkin itu. Jadi artinya gini, kalau nanti datanya ini tabel, ini biasalah diinterpolasi ya. Kalau datanya kan kelipatan 5. Kalau nggak ada ya Anda interpolasi. Jadi sering interpolasi ya. Kalau nanti Anda dapat data curah hujannya kan nggak selalu 10, 15, bisa aja 11, 12, 21, dan seterusnya gitu. Mungkin gitu ya. Nah, untuk cara Smirnov, ya, cara Smirnov ini nggak terlalu sulit ya, mungkin ini juga kalau Anda ikutin, ya kan ini intensitasnya yang berikutnya tadi ya. Nah, intinya sih mencari DP-nya ini, delta P maksimumnya harus lebih kecil dari DP kritis. Kalau DP kritisnya tadi data kita adalah 0,41, ya kan? Nah, ini contohnya yang Gamble nih. Ini contoh yang Gamble. Ini contoh, tentukan data apakah distribusi oh ini log persen tipe 3 ini. Tapi semuanya diuji ya, 4 metode itu. Ini contohnya yang 311 ini untuk yang log persen tipe 3 tuh dia diterima nggak kalau diuji dengan Smirnov. Carilah ini gitu kan, kalau log berarti dilogkan datanya, diurut tapi ini ya. Terus PXI-nya, ini ada caranya ngitung PXI, ngitung fungsi T-nya, ada caranya. Anda tinggal baca di situ aja, di urutan di bukunya si Imade Kyamiana ini. Terus delta P-nya sekian. Ya kan? Anda hitung. Ini ikutin aja. Ini bukunya jelas banget ya, kolom 1, kolom 2, 3, dan seterusnya. Terus gitu. Paling banyak interpolasi sih di sini. Ya kan? Nah, nanti Anda dapat di sini. Nanti Anda cek di sini. Yang maksimum di sini berapa? Nggak dijumlah kalau yang Smirnov ya. Di sini cuma dicari yang maksimum aja. Kalau maksimum tuh harga mutlak ya, nggak dilihat negatif positifnya ya. Nah, kalau di sini kan yang maksimumnya 0,13. Sementara tadi DP kritis kita 0,41. Artinya yang log persen bisa diterima gitu. Karena yang maksimumnya 0,13, tapi DP kritisnya 0,41 ini. Nah, di sini ada dijelaskan. Jadi, DP maksimum yang log persen lebih kecil dari DP kritis. Oleh karena itu, distribusi probabilitas log persen tipe 3 dapat diterima. Ya, untuk menganalisis data hujan. Begitu juga seterusnya gitu. Ini untuk cara, ini metode Gamble 312, ini cara Gamble gitu. Nah, diuji lagi pakai rumus Gamble. Gitu terusnya. Dan seterusnya, mungkin itu ada 4 metode. Mungkin itu aja sih kalau menurut Ibu ya. Silakan Anda pelajari. Ini tugasnya minggu depan Anda presentasi gitu. Nanti sekalian kita bahas satu persatu gitu. Mungkin kalau dari hasil presentasi kan akan lebih paham. Anda kerjakan dulu dengan Excel. Nanti kalau dikumpulnya sih dengan Word-nya, tapi kalau presentasi Excel-nya aja. Mungkin itu ya. Jadi Anda silakan belajar mandiri gitu dengan panduan tadi yang secara singkat. Anda bisa ikuti tahapannya. Insya Allah Anda bisa, pasti bisa. Baik, Bu. Kalau ada kendala kayaknya lebih banyak interpolasi sih, hati-hati aja. Terutama yang log persen tipe 3. Ya, banyak interpolasi sih. Kayaknya sih gampang kan kalau Excel tinggal copy paste gitu, pakai forecast mungkin, atau pakai rumus sama aja. Kalau rumusnya betul kan tinggal dikopas. Mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita hari ini. Baik, Bu. Mudah-mudahan di siang hari ini dengan waktu yang singkat yang Ibu jelaskan bisa paham ya. Karena emang harus dikerjakan, kalau ini agak bingung gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu.
Belum ada. Nanti Anda kalau Belum ada. kerjakan bisa ini ya, nanya di WA atau apa ya. Ya Bu, baik Bu, bila ada pertanyaan nanti Jadi ditanyain di minggu grup. depan presentasi ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Kayaknya untuk materi kita hari ini sebenarnya sampai uji distribusi probabilitas ya, tapi dilanjutkan untuk presentasi tugasnya oleh masing-masing kelompok ya. Minggu depan insya Allah ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bermanfaat untuk keilmuan kita ya. Amin. Amin. Mungkin itu saja, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Bu. Oke, sama-sama ya.